Ya, itu suruh nenek-nenek itu keluar itu. Nggak usah sok-sok sakit itu. Dari awal itu sakit. Waktu pas membunuh anak orang dia belum lagi itu mayatnya nyampe ke kampung kan, nenek-nenek udah pesta besar, dia makan besar dia. Kenapa tiba-tiba sekarang sakit? Waktu bunuh anak orang dia makan besar. Kayaknya senang aja itu nenek-nenek, suruh itu keluar nenek-nenek. Ngapain sok-sok daring itu? Kayak ratu, kayak princess aja di kepolisian itu. Semua keinginannya itu diturutin. Sakit apa lagi itu? Kok nggak sekalian aja deh stroke. Entah stroke kejang-kejang dari situ. Habis ngebunuh anak orang dia nggak pernah ini. Kalau kita kurasa kalau nggak pernah membunuh ya gemetaran kita, dingin, pucat pasi. Kalau ini perempuan kayaknya ini jangan-jangan udah banyak banget ini yang dibunuhi manusia ini orang. Jangan-jangan ya melihat ini si Peci nggak ada takut-takutnya. Kalau kita habis kurasa kayak gitu ya, udah pucat pasi udah gimana? Ini nggak makan besar dia. Tahu dia suaminya dalang dari otaknya, kalau kata pun dia ikut menembak, malah ikut dia membantu memuluskan skenario menghilangkan barang bukti. Ini kan perempuan macam apa ini? Tahu dia anak orang bakal dibunuh sama suaminya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Itu kita dari Batak ini benar-benar marah soal kemarin Ibu PC tidak ikut saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal kasus penembakan Brigadir Joshua, berhubung oleh karena dia katakan terkonfirmasi COVID-19 ya, dan dia hanya mengikutinya secara daring atau secara virtual, dan akhirnya saudara kita itu si Hombeng ini benar-benar marah. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan melihat nantinya bagaimana benar-benar keluarga Sambo bersama dengan ajudannya, ART-nya benar-benar disemprot sama saudara kita si Hombeng ini teman-teman ya. Dan langsung saja kita akan terus melihat bagaimana yang disampaikan oleh itu kita si Hombeng berikut ini. Ini dia teman-teman ya, kita akan lihat bersama. Makanya Sambo itu jangan banyak. Kamu ngaku sekarang itu duit saya yang mulia. Terus maksud kamu Joshua nggak punya duit gitu? Semuanya kalian punya, sekalian aja kamu bilang pakaian dalamnya si Joshua pun punya kamu Sambo. Hah? Organ dalamnya pun punya kalian juga kan? Karena kata Pak Kamarudin organ dalamnya Joshua, pankreasnya dan lain ada beberapa lagi tuh hilang. Itu iya memang kalian semua lah yang ada pada Joshua itu semua miliknya kalian itu Sambo ya, semua milik kalian gitu. Maksud kalian nggak ada lagi hasilnya gitu, handphone, laptop semua kalian kuasai. Kalau memang itu uang kalian, seharusnya kalian udah dalam keadaan kayak seperti ini, seharusnya kalian itu, kamu kan jenderal. Saya mau narik uang, bahwasanya di rekening Joshua gitu, terbuka. Kamu dibilang konsisten, kooperatif lah sama kuasa hukum kamu itu. Apaan kamu konsisten kooperatif? Dari awal kamu tak ada konsistennya. Malah kamu sebagai jenderal tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak gentle. Kamu malah pengen lempar batu sembunyi tangan, pengen memberatkan Baradae, padahal semua yang dilakukan Baradae itu atas perintahnya kamu. Sekarang kamu tidak mengakui kamu memerintahkan menembak. Padahal sama Komnas HAM sendiri, kamu mengakuinya, dan Komnas HAM itu mengatakan, dia mengakui memang, dia menskenariokan memerintah. Kamu tahu, sekarang istri kamu pura-pura sakit, COVID lah, macam. Bilang aja itu dia si PC takut ditanyai di persidangan lagi, tahu lagi dia mau jawab apa. Itu perempuan memang, jangan-jangan nanti kliniknya kalian swab lagi, kalian bayari, kan kayak gitu. Sekelas Hotman Paris pun kalian sanggup membayar, ya kan? Jangan-jangan ya. Karena mengingat kalian itu suka swab-swab orang, kita nggak percaya lagi manusia seperti kamu. Ya Sambo, ini mudah-mudahan kuasa hukum kamu mendengar, sampaikan ke kamu, jenderal apaan kamu? Biar kamu tahu, pembohong kamu semua, kamu bilang. Sekalian aja kamu bilang pakaian dalam Joshua kamu yang beli, kamu yang punya. Masa uangnya kalian kendalikan semua dari MB? Kalau kalian mengendalikan, coba sekarang gimana caranya kita biar percaya sama kamu Sambo? Kamu kebohongan, drama banyak banget sekarang yang kamu perbuat. Makin jelas sekarang bukti dan ceritanya, biar kalian tahu ya, makin jelas.
Itu lagi itu siapa itu yang ngomong-ngomong si Joshua nembak-nembak, kayak aku dengar si Romer itu ya bilang Joshua mendorongkan pistol ke pote Pak Sambo. Kalau si ini Romer ini seolah-olah dia sok pengen jujur tapi seolah-olah kayak gimana gitu, biar seolah-olah membenarkan gitulah si Joshua ini, kayak dia ini secara halus kayak mau membebaskan si Sambo kalau saya lihat seperti ini. Iya. Oke teman-teman, kita nggak tahu ya apakah memang sampai sekarang itu semua barang-barang miliknya Joshua itu sudah dikembalikan atau belum. Ya kan, kalau misalnya belum dikembalikan, yang jadi pertanyaannya lagi adalah siapa yang menguasai itu barang-barang miliknya Joshua kalau ya bukan keluarga dari Sambo, ya kan? Karena Joshua kan tinggalnya di rumah dinas, ya kan? Di tempatnya Pak Sambo gitu. Lalu siapa yang menguasainya? Ya nggak mungkin para ajudannya ya. Kalaupun mungkin para ajudannya yang masih megang atau masih ngontrol atau masih menghandle, ya itu tentunya adalah sesuai dengan perintah atau instruksi dari Pak Ferdi Sambo, ya kan? Apalagi soal penembakan seperti yang dikatakan bahwa sampai sekarang atau mungkin sekarang di saat-saat sidang Pak Ferdi Sambo belum mengaku kalau dialah yang menyusun atau yang merencanakan semua yang terjadi di tanggal 8 itu. Sedangkan Baradae jelas-jelas mengatakan, ya saya melakukan penembakan itu karena atasan saya, ya, karena Pak Ferdi Sambo yang memerintahkan saya untuk menembak, ya kan. Nah inilah yang kita membuat kita memang kurang percaya dengan Pak Ferdi Sambo. Maaf teman-teman ya, kita tidak terlalu ikut campur, tapi di sini juga kita harus belajar jujur. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus belajar jujur gitu loh, ya, mengatakan apa adanya, dan kita harus bertanggung jawab dengan semua apa yang sudah kita lakukan, dengan semua apa yang sudah kita rencanakan, ya kan. Tentunya ya apa yang kita sudah lakukan kita harus pertanggungjawabkan ya, dan dengan kita jujur saya percaya juga ya Tuhan pasti akan beserta kita ya. Jadi ya kita harus ngomong jujur aja lah, sebenarnya itu yang kita harapkan dari Pak Ferdi Sambo dan semua ajudan-ajudan dan juga ART-nya gitu loh ya. Nah itulah ya. Oke lanjut lagi. Saya menyaksikan, nggak usah yang aneh-aneh lah, seolah-olah pengen membantu membebaskan si Sambo, tapi di sisi lain pengen menolong si Joshua gitu. Apa yang dibilang si Baradae sok di ini dibenarkan, memang iya HS, tapi di sisi lain si Sambo sok menyangkal gitu biar tidak terlalu terlihat bahwasannya si Romer ini di suap sama si Sambo. Iya kan, kalian itu ya permainan licik ini kan karena udah hampir start, jadi kita paham betul ya. Itu suruh nenek-nenek itu keluar, itu nggak usah sok sakit, itu dari awal itu sakit. Waktu pas membunuh anak orang dia belum lagi itu mayatnya nyampe ke kampungan halaman, nenek-nenek udah pesta besar, dia makan besar dia. Kenapa tiba-tiba sekarang sakit? Waktu bunuh anak orang dia makan besar. Kayaknya senang-senang aja tuh nenek-nenek, suruh itu keluar nenek-nenek. Ngapain sok-sok daring itu? Kayak ratu, kayak princess aja tuh di kepolisian itu. Semua keinginannya itu diturutin. Sakit kenapa lagi tuh? Kok nggak sekalian aja deh stroke? Entah stroke kejang-kejang dari situ. Habis ngebunuh anak orang dia nggak pernah ini. Kalau kita kurasa kalau nggak pernah membunuh, gemetaran kita, dingin, pucat pasi. Kalau ini perempuan kayaknya ini jangan-jangan udah banyak banget ini yang dibunuhi manusia ini orang. Jangan-jangan ya melihat ini si Peci gak ada takut-takutnya. Kalau kita habis kurasa kayak gitu ya, udah pucat pasi, udah gimana, ini nggak makan besar dia. Tahu dia suaminya dalang dari otaknya, kalau kata pun dia ikut menembak, malah ikut dia membantu memuluskan skenario menghilangkan barang bukti. Ini kan perempuan macam apa ini? Tahu dia anak orang bakal dibunuh sama suaminya. Perempuan apa kamu, Peci? Hah? Yang benar-benar lah kalian ya. Jangan seperti ini. Kalian anggap manusia ini bodoh. Suruh tuh keluar itu nenek-nenek itu. Kita sebagai Indonesia ya berhak mengungkapkan pendapat kita, apalagi udah kita lihat seperti ini ya. Nggak ada perikemanusiaannya nenek-nenek ini sama kakek Sambo ini.
nggak perlu dikasihani manusia kayak kalian itu. Kalian pikir kalau kalian nangis kita percaya? Air mata buaya kalian, tahu nggak? Oke, ini benar-benar marah teman-temannya saya lihat itu si Ombeng ini ya. Soal Ibu Putri Candrawati memang kemarin itu kan nggak bisa ikut sidang, nggak bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena katanya COVID. Tapi yang saya jadi heran ya, sorry teman-teman ya, kita kan lihat kalau beberapa kali sidang itu ya Putri Candrawati ini dari awal selalu pakai masker gitu loh. Selalu pakai masker sedangkan yang lain tidak. Makanya saya pikir ini Ibu Putri Candrawati kena atau ketular ini COVID-19 sama siapa ya? Bukannya kalau udah tutup masker itu adalah untuk mengantisipasi tertularnya COVID-19. Kenapa yang lain malah nggak kena gitu loh ya? Dia kan datangnya dia datangnya itu kan di PN Jakarta Selatan saja, lalu kemudian masuk lagi di tahanan. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita, dari siapa? Ini harus diperhatikan juga ini protokol kesehatan gitu loh ya. Jangan sampai tertular lagi sama yang lain. Kalau Ibu Putri Candrawati sudah tertular dia COVID-19 ya hati-hati yang lain juga bisa ketular. Cuman ya seperti apa yang dikatakan oleh Ito Siombing ini, jangan-jangan itu bukan COVID, tapi kita nggak tahu teman-teman ya, kita harus berpikir positif saja. Cuman yang saya mau di sini kalau boleh diperhatikan lah ya, jangan sampai tertular itu sama terdakwa semua dan juga sama yang hadir di sana kayak anggota pers gitu kan yang meliput kejadian. Maksud saya sidang di sana harus diperhatikan juga gitu loh ya. Itu sih menurut saya teman-temannya. Dan kalau kita melihat memang itu si Home ini memang benar-benar marah dengan apa yang terjadi, apalagi sama ini si Putri Candrawati teman-teman. Aduh, benar-benar marah itu kita ini teman-teman, yang nggak bisa lagi kita tahan-tahan dia. Oke, kita lanjut lagi lah kalau gitu. Air mata buaya. Air mata buaya, kalian air mata buaya, kalian air mata buaya. Marah dia. Jangan kalian pikir kita percaya dengan semua kebohongan kalian itu, kebusukan kalian itu. Nggak ada benar kalian satu pun. Sekarang sok-sok kamu dari kejaksaan. Alah, mengingat duit kamu banyak, siapa yang nggak bisa kamu suap? Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan ya, soalnya lembaga aja kamu sanggup menawarkan duit. Jadi udah muak kita dengan drama, muak dengan waktu ngebunuh orang kamu happy. Coba kamu nggak dituntut, pasti happy kamu sampai detik ini. Kayak orang tak berdosa kamu, tak bersalah. Iya nggak? Coba iya, kamu kan merasa ini bentuk dari sombongnya kamu ini. Ini justru orang miskin. Pasti kasus di SP3 itu kan kamu bilang sama si Baradae, kamu yakin sekali bahwasan ini kasus di SP3 sampai kamu janjikan duit sama ajudan. Ya kan? Kamu sombong di situ. Kamu tahu nggak? Karena kamu banyak duit, kamu pikir kamu bisa melakukan berbagai macam cara. Kamu SP3 gitu. Tapi lihat kuasa Tuhan, nyata kan? Manusia seperti kamu itu akan dihentikan Tuhan. Kamu dipermalukan Tuhan di muka bumi ini. Kamu lihat kan? Lihat itu kamu diedit orang. Mau wanita macam apa kamu dinilai sekarang sama masyarakat? Nggak beres perempuan kayak kamu. Biar kamu tahu. Sekarang masyarakat beranggapan kamu apa? Perempuan ganjeng. Kamu yang ini sama Joshua. Dari cerita ini kamu sendiri. Bukan Joshua yang memperkosa kamu. Apa buktinya? Kamu lenyapkan barang bukti. Mau itu kamu kayak mau suami kamu kayak orang urus. Yang jelas kalian dalangnya suami istri. Kamu tahu. Kamu hilangkan semua barang bukti. Itulah buktinya kamu yang melecehkan Joshua. Bukan Joshua melecehkan kamu. Biar kamu tahu, kalau memang hakim yang benar, jujur, bersih, tegas, diringkus memang kamu. Ini 340 jelas. Semakin banyak saksi dikorek kan, semakin nyata kamu ini. Memang iyalah, orang dari awal pun tembak menembak, kata apa tembak menembak, hadapan kok satu pun Baradae nggak ada mengenai peluru. Kamu lihat Baradae, banyak fansnya kan pendukungnya, padahal dia menembak. Tapi kenapa orang sayang sama dia? Karena ini Tuhan yang menggerakkan hati manusia, bahwasanya anak ini di dalam tekanan, bukan seperti kamu, menjijikkan. Kamu bilang kamu ada menembak, tapi manusia lebih jijik sama kamu. Perempuan macam apa kamu? 5 orang kamu tersangka sendiri. Makanya Sambo, kamu itu jangan banyak bohong. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi begitulah kalau kita menjadi orang yang tidak konsisten ya, orangnya tidak jujur begitu. Makanya memang ya kita harus jujur ya. Kita harus jujur. Kita nggak bilang di sini ya, kita udah tahu apa yang terjadi, tapi dari keterangan-keterangan yang mereka sampaikan itu sudah tidak masuk akal ya.
termasuk dari keterangan-keterangan para saksi para ART dan juga ajudannya itu dari awal berubah-berubah gitu loh. Jadi makanya di sini seharusnya ya Pak Majelis Hakim kita serahkan lah ya sama Bapak ya untuk bagaimana ini semua ya. Kita harapkan kita nggak vonis Pak Sambo dihukum mati ya. Tidak, apalagi kita sebagai hamba Tuhan gitu ya. Yang kita harapkan di sini ya Bapak sebagai majelis hakim tentunya tahulah ya bagaimana seharusnya Sambo ini diberlakukan ya. Gitu aja. Yang penting kita hanya berdoa kiranya ya keadilan benar-benar ditegakkan di Indonesia kita ini, Pak Hakim ya. Kita inginkan ya Indonesia ini terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitulah ya. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian saja dulu untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.